Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Ulfanur Afrilia. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran jangka panjang untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah penganggaran di setiap minggunya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis. Tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Mengapa rencana investasi untuk produk modal perlu dilakukan? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam waktu jangka panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Nah, dalam penilaian rencana investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti arus kas, nilai waktu dari uang, biaya modal. Arus kas. Metode yang mendasarkan perhitungan arus kas sangat baik untuk menilai usulan investasi karena dapat menghasilkan laba tambahan. Kita harus mempunyai kas untuk ditanamkan kembali. Arus kas terdiri atas arus kas masuk bersih dan arus kas terdiri atas dua. Yang pertama arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Yang kedua, nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama, nilai majemuk. Yang kedua, nilai majemuk dari anuitas. Yang ketiga, faktor dana pelunasan. Yang keempat, nilai sekarang. Yang kelima, nilai sekarang dari faktor anuitas. Dan yang keenam, faktor kembali modal. Dan yang ketiga, ada biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata terbobot. Selanjutnya, penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data untuk anggaran jangka panjang yaitu: yang pertama, penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, kebijakan jualan dan belian. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, anggaran sediaan produk jadi akhir. Yang kelima, biaya bahan baku standar. Yang keenam, tarif upah standar tenaga kerja langsung. Yang ketujuh, sediaan bahan baku akhir. Yang kedelapan, upah tenaga kerja langsung. Yang kesembilan, tambahan modal kerja. Yang 10, taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. Dan yang terakhir, anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya, penyusunan anggaran operasional.
Data-data untuk anggaran operasional yaitu terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Selanjutnya, penyusunan anggaran keuangan. Setelah anggaran operasional, kemudian disusun anggaran keuangan, berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Berdasarkan data laba, setelah laba, kemudian dihitung anggaran laba ditahan. Setelah menyusun anggaran laba ditahan, kemudian disusun anggaran kas. Anggaran kas metode langsung merupakan kas masuk dari kegiatan operasi, adalah kas masuk dari hasil menjual tunai dan menjual secara kredit, serta dari utang bank. Sedangkan kas keluar untuk kegiatan operasi adalah bayar beli bahan baku, tunai dan kredit atau utang usaha, bayar pinjaman tenaga kerja, bayar biaya tenaga kerja, bayar biaya overhead pabrik tunai, bayar beban usaha, bayar beban bunga, bayar pajak, dan bayar utang bank. Perhitungan arus kas masuk bersih. Nah, ada dua metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu yang pertama, arus kas masuk bersih tanpa bunga, bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Yang kedua, arus kas masuk bersih dan bunga bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Nah, jadi begitulah penjelasan singkat mengenai penyusunan anggaran jangka panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.